Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Jahil yang sok cerdik menyelesaikan masalah raja. Di sebuah kerajaan yang megah, Baginda Raja sedang menghadapi masalah besar. Seekor kuda kesayangan milik raja tiba-tiba enggan makan dan terlihat lesu. Para tabib istana, penasehat, hingga para ahli hewan sudah mencoba berbagai cara, tetapi kuda itu tetap tidak mau makan. Raja pun mengumumkan, barang siapa yang bisa menyembuhkan kudaku akan mendapat hadiah besar. Mendengar kabar ini, Abu Jahil yang terkenal suka sok cerdik dan iri dengan kepopuleran Abu Nawas segera maju ke hadapan raja. Dengan penuh percaya diri ia berkata, "Baginda, serahkan masalah ini kepadaku. Saya akan membuat kuda Baginda Raja sehat kembali dalam 1 hari." Raja yang sudah putus asa akhirnya memberi izin. Abu Jahil pun mendekati kuda itu dan mulai berbicara penuh gaya. "Wahai kuda kerajaan, engkau sungguh istimewa. Jika engkau ingin sehat, makanlah jerami ini, atau kau akan kujadikan lauk makan malam." Namun kuda itu tetap tidak bergeming. Abu Jahil mulai panik, tapi karena tidak mau terlihat bodoh, ia mencari cara lain. Ia berlari ke dapur istana dan mengambil sekeranjang buah segar, lalu mencoba menyuapi kuda tersebut. Tapi tetap saja kuda itu menolak. Melihat hal ini, raja mulai mengernyitkan dahi. "Abu Jahil, apakah kau yakin bisa menyembuhkan kudaku?" Abu Jahil yang mulai ketakutan berpikir keras. Lalu tiba-tiba ia mendapat ide. Dengan suara lantang ia berkata, "Baginda, kuda ini pasti sedang terkena guna-guna. Kita harus mengusir roh jahat darinya." Maka Abu Jahil mengambil selimut dan menutupi kuda itu sepenuhnya. Lalu mulai mengucapkan mantra aneh sambil menari-nari di sekelilingnya. Para pengawal dan pejabat istana menahan tawa, sementara raja hanya mengalus janggutnya dan kebingungan. Saat itulah Abu Nawas masuk ke istana dan melihat kelakuan Abu Jahil. Ia tertawa kecil dan berkata, "Baginda, izinkan saya mencoba cara lain." Dengan tenang Abu Nawas mendekati kuda itu dan mengamati dengan seksama. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Baginda, apakah pelana kuda ini baru diganti?" Raja berpikir sejenak lalu menjawab, "Benar, pelana baru dari kulit mahal, baru saja kupasang." Abu Nawas pun melepas pelana itu dan melihat bagian bawahnya. Ternyata ada sebuah paku kecil yang menusuk punggung kuda. Begitu paku itu dicabut, kuda itu langsung meringkik lega dan mulai makan dengan lahap. Raja terkejut sekaligus gembira. "Abu Nawas, kau memang bijaksana. Aku sangat berterima kasih." Sementara itu, Abu Jahil yang masih sibuk menari dan menggumamkan mantra baru sadar kalau kuda itu sudah sembuh. Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak melihat kelakuannya. Abu Jahil, kau benar-benar sok cerdik. Hahaha," ujar salah satu penasehat istana. Abu Jahil pun hanya bisa tertunduk malu. Sementara Abu Nawas menerima hadiah besar dari Baginda Raja. Dari kejadian itu Abu Jahil belajar satu hal. Lebih baik menjadi cerdik sungguhan daripada hanya sok pintar. Di negara Baghdad, sekitar abad ke-8, hidup seorang lelaki alim dan memiliki kecerdasan yang tinggi.
Dia bernama Wahab bin Amir. Ia adalah kerabat dekat dengan Sultan, serta menduduki posisi yang disegani di istana. Namun pada saat itu merupakan masa-masa sulit bagi orang-orang yang jujur. Pasalnya di lingkup istana banyak pejabat yang korupsi. Apabila ada pejabat jujur yang menentang kejahatan mereka, maka akan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Wahab sendiri adalah lelaki alim dan merupakan pejabat yang jujur. Sebab itulah hidupnya berada dalam bahaya. Karena khawatir dengan keselamatan hidupnya, pada suatu malam dia pergi mengunjungi guru spiritualnya yang bernama Imam Hasim untuk meminta petunjuk. Setelah menemui gurunya, sang guru hanya memberi satu jawaban, yaitu huruf hijaiyah jim. Lalu oleh Wahab dimaknainya dengan kata junun, bila diartikan adalah gila. Jadi pergilah ia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, serta posisi terhormat yang dimilikinya. Dia memulai hidup berpura-pura sebagai orang gila. Ketidakwarasannya yang tiba-tiba membuat banyak orang bersimpati kepadanya. Tapi dengan cara inilah ia dapat melindungi dari kejahatan kaum penguasa. Melalui penyamarannya sebagai orang bodoh, ia seringkali membantu memecahkan berbagai masalah yang dialami oleh rakyat jelata. Dan di saat yang sama, ia juga memberi mereka ajaran spiritual dan moral tentang kehidupan. Oleh sebab itulah, masyarakat mulai menjuluki dia dengan sebutan Bahlul, yang artinya adalah si bodoh yang bijak. Ada beberapa kisah tentang Bahlul yang jenaka dan penuh hikmah. Di antaranya adalah saat ia duduk termenung di sebuah makam. Pada suatu ketika di tengah perjalanan, sang khalifah bertemu dengan Bahlul. Bahlul yang dianggap gila itu kebetulan sedang duduk merenung di atas kuburan. Sang khalifah pun mendekat dan mengawali pembicaraan dengan nada sedikit mengejek. Bahlul, orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar? Seketika itu, Bahlul langsung berlari dan naik ke atas pohon. Ia pun lalu berteriak dengan suara lantang. Harun, orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar? Kemudian khalifah pun mendekatinya ke bawah pohon sembari masih menaiki kudanya. Bahlul, aku yang gila atau kau yang gila? Tanya khalifah. Kamu yang gila, jawab Bahlul dengan sedikit membentak. Loh, bagaimana bisa? Bukankah kamu yang gila? Tidur di kuburan dan perilakumu seperti orang yang tidak waras, balas sang khalifah. Justru itu, kamu yang gila. Kamu membangun istana dengan megah dan mewah, lalu kamu tinggal di dalamnya. Padahal semuanya itu akan sirna dan tidak akan kau bawa mati. Sementara aku tinggal di kuburan dan membangun kuburanku di sini, karena aku mempersiapkan untuk kehidupanku di akhirat kelak, ujar si Bahlul. Mendengar hal itu, sang khalifah langsung menangis. Hatinya langsung bergetar begitu kencang. Ia menangis hingga air matanya membasahi seluruh jenggotnya. Lalu dia berkata kepada Bahlul, Demi Allah, engkau benar wahai Bahlul. Tambahkan nasihatmu untukku, maka akan aku penuhi permintaanmu, pinta sang khalifah. Aku mempunyai 3 permintaan. Jika engkau bisa memenuhinya, maka aku akan sangat berterima kasih padamu, kata Bahlul kepada sang khalifah. Sebutkanlah apa permintaanmu, tanya sang khalifah. Pertama, tambahkanlah umurku, kata si Bahlul. Aku tak mungkin mampu memenuhinya, karena itu bukan kewenanganku, jawab si khalifah. Baiklah, kalau begitu jaga diriku dari malaikat maut, pinta si Bahlul. Itu aku tak mungkin mampu memenuhi, karena itu bukan kuasaku, jawab khalifah. Lalu Bahlul menyampaikan permintaan yang ketiga. Aku minta masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkanlah aku dari api neraka.
pinta Bahlul kepada khalifah. "Aku tak mungkin bisa memenuhi permintaanmu itu," kata sang khalifah. "Kalau kau tak mampu melakukan itu, maka aku tidak memerlukan apapun dari dirimu." "Hei khalifah, kau itu bukan raja, kau hanya seorang hamba," ucap Bahlul mengingatkan. Kemudian sang khalifah pergi meninggalkan Bahlul dengan perasaan sedih yang amat mendalam. Di waktu yang lain, pernah sang khalifah sedang berkuda di padang pasir dengan didampingi rombongan kerajaan. Dari kejauhan sang khalifah melihat Bahlul tengah bermain membuat istana dari pasir. Karena penasaran, sang khalifah segera menghampirinya. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang khalifah. "Aku sedang membuat istana dari pasir," jawab Bahlul. "Betulkah? Saya ingin membeli satu. Berapa harganya?" tanya sang khalifah. Biasanya Bahlul menjual dengan harga 1 dinar kepada para pedagang yang sedang melintas. Dari hasil uang penjualannya, lalu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi Baginda Raja adalah khalifah yang kaya raya. Dia memiliki harta yang tak terhitung. Oleh sebab itulah, Bahlul meminta harga yang layak untuk seorang raja. "Untuk kamu, harganya 100 dinar, dan uangnya akan saya bagikan kepada orang-orang miskin," kata Bahlul menjelaskan. 100 dinar? Itu terlalu mahal Bahlul, ujar sang khalifah. "Itu kan terserah saya, kamu mau membelinya atau tidak?" balas Bahlul. Karena tidak tertarik, sang khalifah pun lalu pergi meninggalkan Bahlul. Dan pada malam harinya, sang khalifah bermimpi dia dibawa oleh malaikat ke surga dan ditunjukkan istana-istana megah yang keindahannya tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sang khalifah pun merasa takjub dan tak henti-hentinya berdecak kagum. "Untuk siapa istana-istana ini?" tanya sang khalifah kepada malaikat. "Ini adalah istana yang dibangun oleh Bahlul dan dibeli oleh pedagang yang lewat," jawab sang malaikat menjelaskan. Seketika sang khalifah terbangun dari mimpinya. Ia tak bisa kembali memejamkan matanya. Ia terus merenungi dan menyesali. Kenapa tadi siang tidak membeli istana yang dibuat oleh si Bahlul? Setelah waktu menjelang pagi, sang khalifah segera meninggalkan istana untuk mencari keberadaan Bahlul. Ia pergi menuju padang pasir di mana Bahlul biasa berjualan. Akhirnya sang khalifah pun berhasil menemukan Bahlul. Ia terlihat sedang duduk sendirian membuat istana pasir. Lalu sang khalifah turun dari kudanya dan dengan suara yang sangat bijaksana, dia bertanya kepada Bahlul. "Wahai Bahlul, aku akan membeli istana yang kamu tawarkan padaku kemarin," ujar sang raja. "Harganya sudah naik, sekarang menjadi 1 juta dinar, dan itu harus dibayar tunai," kata Bahlul. Sang khalifah pun terkejut mendengarnya. 1 juta dinar? Baru kemarin kamu bilang itu 100 dinar, protes sang khalifah. "Ya, itu kemarin, tapi sekarang sudah beda lagi, karena istana yang kemarin sudah dibawa para malaikat ke surga. Aku diberitahu oleh para malaikat untuk membagikan semua emasmu di antara orang-orang miskin di negeri ini," kata Bahlul menjelaskan. Sang khalifah merasa menyesal dalam hatinya. Dia sudah melewatkan kesempatan emas untuk membeli istana di surga. Dan sekarang harga yang diminta adalah 1 juta dinar. Harga yang sangat begitu tinggi. Akhirnya sang khalifah pergi dengan harapan hampa. Ia berjalan pulang dengan tertunduk lesu. Beberapa hari kemudian, istri sang khalifah yang bernama Zubaidah tengah berjalan-jalan di tepi sungai bersama para pelayannya. Ternyata di situ juga ada si Bahlul sedang bermain membuat taman di tepi sungai seperti layaknya anak kecil. Karena merasa kasihan, sang permaisuri menghampiri si Bahlul. "Wahai Bahlul, apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang permaisuri. "Saya sedang membuat taman," jawab Bahlul. "Tamannya indah sekali, aku ingin membelinya," ujar sang permaisuri.
"Oh, silahkan, harganya 100 dinar," tutur si Bahlul. Sang permaisuri lantas memberikan uang 100 dinar kepada Bahlul. Sebenarnya tujuan sang permaisuri hanyalah ingin menolong Bahlul dengan cara memberikannya dia uang. "Wahai permaisuri, Anda tidak ingin minta tanda terima?" tanya si Bahlul. "Tulislah dan bawalah," jawab sang permaisuri, lalu pergi meninggalkan Bahlul. Setelah mendapatkan uang 100 dinar dari Zubaidah, Bahlul bagikan semuanya kepada para fakir miskin. Ketika pada malam harinya, sang permaisuri Zubaidah bermimpi melihat sebuah taman besar yang indah. Bahkan keindahannya tidak pernah ia lihat sebelumnya. Istana-istana megah yang terbuat dari permata berwarna-warni berdiri kokoh di samping taman tersebut, seakan menambah keindahannya. Kemudian datang sosok malaikat dan memberikan tanda terima yang ditulis dengan tinta emas. "Inilah taman yang telah kau beli dari Bahlul," kata sang malaikat menjelaskan. Sang permaisuri pun terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ketika esok paginya, sang permaisuri menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, yaitu sang khalifah. Sang permaisuri terlihat begitu sangat bahagia. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sang khalifah memerintahkan beberapa pengawal untuk membawa Bahlul ke istana. Singkat cerita, datanglah Bahlul menghadap sang khalifah. "Wahai Bahlul, aku ingin membeli tamanmu seharga 100 dinar, seperti yang kau jual kepada istriku," pinta sang khalifah. Mendengar hal itu, Bahlul justru tertawa terbahak-bahak dengan permintaan sang khalifah. "Istrimu membelinya tanpa melihat, tapi kau telah mendengar dan sangat ingin membelinya. Dengan sangat menyesal, aku tak akan menjualnya kepadamu," kata Bahlul sambil tertawa. Untuk kedua kalinya sang khalifah tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dari Bahlul. Dari kisah tersebut, ketika Zubaidah membeli taman buatan Bahlul, dia semata-mata hanya ingin membantu Bahlul, tanpa mengetahui bahwa taman yang ia beli kelak akan menjadi taman surga baginya. Karena uang yang diberikan kepada Bahlul selalu dibagikan kepada para fakir miskin tanpa tersisa sedikit pun. Tapi berbeda dengan sang khalifah, dia ingin membeli taman buatan Bahlul karena sudah tahu manfaat yang akan ia dapatkan. Pada suatu hari, Baginda Raja mendapat undangan pertemuan raja-raja dan para bangsawan. Pertemuan ini bertempat di negeri sahabatnya yang juga seorang raja. Tapi yang membuat Baginda Raja bingung, siapa yang akan mendampinginya. Pasalnya penasehat istana yang selalu menemani sedang sakit keras dan sampai saat ini belum juga sembuh. Kemudian salah satu menteri menyarankan supaya mengajak Abu Nawas sebagai gantinya. Awalnya Baginda Raja sempat ragu, hampir-hampir ia menolak usulan menterinya itu. "Kenapa harus dia? Memangnya tidak ada orang lain?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi di dalam pertemuan nanti, biasanya kan masing-masing raja saling menyombongkan diri. Tidak ada salahnya mengajak Abu Nawas sebab dia pasti akan dibutuhkan. Akal cerdiknya akan menyelamatkan Paduka ketika diajak saling adu kesombongan," tutur sang menteri. "Benar juga katamu. Baiklah, beritahukan kepada Abu Nawas supaya besok ikut saya." Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan didampingi beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di sana, Baginda Raja dan Abu Nawas dipersilahkan duduk di tempat kehormatan bersama dengan raja-raja yang lain. Masing-masing raja didampingi oleh penasehatnya.
Setelah membahas berbagai macam urusan kenegaraan, tibalah waktunya obrolan santai. Di antara mereka, raja dari Jazirah Arab mulai membuka obrolannya. Penasehatku ini orangnya sangat pintar. Dia ahli dalam menyusun strategi perang. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Daud. Pantas saja dia begitu hebat. Raja dari Persia tidak mau kalah. Penasehatku juga pandai. Berkat kepintarannya dalam mengelola pangan, negeri kami tak pernah kelaparan meskipun ketika waktu datang masa paceklik. Dan kalian lihatlah sendiri, dia bukan hanya pintar, tapi juga sangat tampan. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Yusuf. Raja berikutnya juga tak mau kalah. Begitu pula dengan penasehatku, orangnya sangat penyabar dan bijak. Pintunya terbuka lebar untuk rakyat, manakala ada yang ingin mengadukan masalah. Oleh sebab itulah, dia sangat dicintai rakyatku. Dan setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Zulkifli. Dia itu benar-benar sosok manusia yang jarang bisa ditemukan. Akhirnya, tibalah giliran Baginda Raja untuk berbicara. Tapi ia bingung harus berkata apa. Apalagi yang diajaknya kali ini adalah Abu Nawas, manusia konyol yang sering berbuat usil. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Abu Nawas buka suara. Kalau saya bukanlah penasehat istana, bukan pula seorang menteri. Saya hanya orang biasa saja, tapi saya bebas keluar masuk istana semau saya. Karena saya adalah keturunan orang di mana para malaikat pun bersujud kepadanya. Sontak orang-orang yang ada di situ kaget saat mendengarnya. Kemudian salah satu raja bertanya kepada Abu Nawas, "Luar biasa. Hebat sekali orang yang kau ceritakan itu. Apakah nasabmu tersambung kepadanya?" Dengan penuh percaya diri Abu Nawas menjawab, "Tentu saja nasabku tersambung kepadanya." Untuk kedua kalinya mereka dibuat kagum dan takjub dengan pengakuan Abu Nawas. Baginda Raja sendiri sempat kaget dan hampir tak percaya. Kemudian para penguasa yang sedang berkumpul kembali berkata kepada Abu Nawas, "Berarti kau bukanlah orang sembarangan. Pantas saja rajamu memperlakukan dengan sangat istimewa. Kalau boleh tahu, siapa nama orang yang kau maksud?" Tanya mereka penasaran. "Dia adalah Nabi Adam dan aku adalah keturunannya. Semua orang pasti tahu bahwa nasabku tersambung kepadanya," balas Abu Nawas. Seketika seisi ruangan menjadi penuh dengan suara gelak tawa. Diceritakan, di sebelah rumah Abu Nawas ada seorang tetangga yang selalu tampak bernasib sial. Nama tetangganya itu adalah Mahmud. Dan sepertinya tak sehari pun berlalu tanpa kejadian yang membuatnya berada dalam situasi sulit. Mahmud dengan kepalanya yang selalu ditutupi sehelai kopiah selalu keluar dari rumahnya dengan pandangan gelisah. Orang-orang di kampung pun mulai mendengar berbagai kisah tentang kesialan Mahmud. Beberapa mengatakan bahwa dia sering kehilangan barang berharganya, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa rencananya selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu hari, Abu Nawas yang ingin memastikan kebenaran tentang nasib buruk Mahmud memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika bertemu dengan Mahmud, Abu Nawas lalu bertanya, "Hei Mahmud, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Aku sering mendengar bahwa kamu selalu bernasib sial." Dengan wajah lesu, Mahmud menjawab, "Oh Abu Nawas, nasibku memang tak kunjung membaik. Semuanya selalu berakhir dengan kegagalan.
Abu Nawas berkata lagi, "Mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Ceritakan padaku kejadian terbaru yang membuatmu merasa bernasib sial." "Baru-baru ini aku memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Namun di hari pertama kerja aku malah salah jalan dan tersesat di ujung kota. Akhirnya aku terlambat dan kehilangan pekerjaan itu," ujar si Mahmud. Mendengar itu, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Abu Nawas memutuskan untuk membantu Mahmud mengubah nasibnya. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda? Ayo buat rencana yang baik dan aku akan membantu melalui setiap langkahnya, ajak Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Mahmud setuju untuk mencobanya. Abu Nawas kemudian mengajak Mahmud membuat rencana yang matang untuk mencari pekerjaan baru. Selang beberapa minggu, Mahmud melamar pekerjaan baru dengan rencana yang telah mereka persiapkan bersama. Kali ini segalanya berjalan dengan lancar. Mahmud tidak lagi tersesat di ujung kota, dan ia pun tiba tepat waktu di hari pertama kerja. "Lihat Mahmud, rencana kita berhasil bukan? Kegagalan itu hanya keberuntungan yang belum ditemukan," ucap Abu Nawas. Mahmud dengan senyum di wajahnya merasa beruntung memiliki tetangga seperti Abu Nawas yang membantunya mengubah nasibnya. Sejak saat itu, Mahmud tidak lagi dihantui oleh kesialan. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya telah membantu tetangganya menemukan jalan menuju keberhasilan. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hei Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut.
"Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati. Pesan Abu Nawas jika harta di dunia hanya titipan. Suatu hari, seperti sebelumnya, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja di istana kerajaan. Dan terjadilah percakapan yang cukup panjang antara keduanya. Kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan Baginda Raja perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan. Abu Nawas sendiri sudah mengetahui jika Baginda Raja ingin menjadikannya sebagai saudara dengan memberikan banyak hadiah serta fasilitas kepada Abu Nawas. Singkatnya, Abu Nawas menegur Baginda Raja dengan sangat santai dan tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Baginda Raja, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba berbicara seperti itu, membuat Baginda Raja sedih, sehingga ia sampai menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang dari kepala pengawal segera bertindak dengan menegur dan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan itu kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Baginda Raja. "Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan memberi hadiah-hadiah dan juga fasilitas," kata Baginda Raja. "Kembalikan saja semua harta ke tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Baginda Raja. "Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdullah Al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumroh Aqobah di atas untanya yang kemerah-merahan tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Berikut nyanyian Abu Nawas. "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya. Hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau akan mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi.
Cerita tersebut memberi pesan jika dunia ini hanya tempat persinggahan yang sementara. Hidup dengan memiliki harta yang banyak tidak dilarang dalam agama Islam. Namun mencintai harta dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang sangat hina dalam agama Islam. Pesan Abu Nawas kepada orang yang suka pamer harta. Siapa yang tak mengenal Abu Nawas? Sosok penyair cerdik yang dikenal memiliki selera humor tinggi ini begitu masyhur di kalangan umat Islam. Meskipun tingkahnya yang nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas. Dikisahkan ada seorang pemuda yang gemar bersedekah kepada tetangga dan orang-orang terdekat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ramah. Akan tetapi, setelah mendapat warisan, kehidupannya berubah. Bukannya semakin rajin berbagi, ia justru menghamburkan uang tersebut untuk bersenang-senang. Dirinya bahkan membeli barang-barang mewah dan membangun rumah yang sangat besar seperti istana. Sejak saat itu, banyak orang di sekitarnya yang ingin menjadi temannya. Mereka mendadak bersikap baik kepada si pemuda tersebut. Baru beberapa hari tinggal di rumah barunya, ia sengaja membuat suasana menjadi meriah. Hampir setiap hari, ia bersama teman-teman barunya melakukan pesta dengan jamuan makanan yang sangat banyak. Hal tersebut ia lakukan hingga tak terasa uang, barang mewah, dan semua hartanya telah habis. Begitu juga dengan teman-temannya yang mulai menjauhi dirinya. Setelah itu, ia mulai menyadari kesalahannya. Saat dalam kondisi sendiri tanpa ada teman, saudara, maupun harta yang baru saja hilang dari kehidupannya itu. Sekarang hanya ada penyesalan atas apa yang ia perbuat. Di tengah-tengah kemalangannya itu, suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat dan motivasi. Saat bertemu Abu Nawas, ia langsung mengutarakan maksud dari kedatangannya itu. "Wahai Tuan Abu Nawas, kini uangku sudah habis tak tersisa. Dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku sendiri. Kini apa yang harus kuperbuat?" kata pemuda itu mengeluh. "Jangan khawatir kawan, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ke depan, engkau akan kembali bahagia dengan harta-hartamu yang dulu," tutur Abu Nawas menenangkan suasana. "Jadi maksud Tuan saya akan kembali kaya seperti dulu?" tanya pemuda itu dengan girang. "Bukan begitu kawan, sepertinya engkau salah tafsir. Maksudku dalam waktu dekat ini, engkau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," seloroh Abu Nawas. Abu Nawas salah arah kiblat saat sholat. Alkisah, sewaktu-waktu Abu Nawas mengunjungi sahabat lamanya yang sudah lama tidak ditemui. Seperti biasa, Abu Nawas hanya membawa perbekalan seadanya saat pergi ke kota lain menemui sahabatnya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya Abu Nawas tiba di kediaman sahabatnya. "Assalamualaikum," ujar Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumah sahabatnya. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam rumah. Ketika pintu rumah dibuka, sahabat Abu Nawas kaget sekaligus senang melihat tamu yang datang ke rumahnya. Sahabatnya pun memeluk Abu Nawas dan bertanya tentang kabarnya selama ini sambil mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Abu Nawas dan sahabatnya kemudian asik berbincang soal kehidupan mereka masing-masing.
Tak terasa, azan asar pun sudah terdengar. Obrolan mereka berhenti untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas kepada sahabatnya. "Oh, silakan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selesai wudhu, ia bingung harus menghadap kiblat ke arah sebelah mana. Sementara sahabatnya sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Kepada siapa Abu Nawas bisa bertanya? Abu Nawas pun menunggu sahabatnya pulang agar bisa menanyakan arah kiblat di mana. Namun, ditunggu-tunggu sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya, Abu Nawas memutuskan sholat dengan arah kiblat yang ia kira-kira sendiri di mana arahnya. Dan ia menggelar sajadahnya lalu sholat asar. Sahabatnya yang datang tak lama setelah Abu Nawas sholat asar langsung tertawa melihat sahabatnya sholat dengan arah yang salah. Setelah Abu Nawas selesai sholat, sahabatnya berkata memberitahu bahwa kiblatnya salah. "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," kata sahabatnya. Kemudian Abu Nawas balik bertanya kepada sahabatnya, apa arah kiblat waktu ia sholat tadi salah. "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas kepada sahabatnya. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya menjawab pertanyaan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali membalas perkataan sahabatnya dengan guyonan. "Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku," kata Abu Nawas kepada sahabatnya. Sontak keduanya kemudian tertawa bersama-sama. Lalu Abu Nawas mengajak sahabatnya sholat berjamaah. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu baru kita makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu.
Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Suatu hari Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayangi. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia berinisiatif membeli burung baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di pusat kota. Setibanya di pasar, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. "Anda mencari burung jenis apa tuan?" tanya si penjual. "Aku mau lihat-lihat dulu, nanti kalau sekiranya ada yang cocok baru ku beli," jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. "Burung apa ini? Aku baru melihatnya," tanya Abu Nawas. "Oh, ini burung dari India tuan. Apakah tuan berminat?" jawab si penjual. "Ya, aku tertarik. Tapi apa burung ini bisa berkicau?" tanya Abu Nawas lagi. "Waduh, sayang sekali tuan. Burung ini tidak dapat berkicau. Tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi tuan, burung ini sangat cerdik," jelas si penjual. "Benarkah?" tanya Abu Nawas penasaran. Untuk membuktikannya, Abu Nawas lalu mencoba mengajaknya berbicara. Benar saja, burung itu bisa diajak berbicara layaknya manusia. "Baiklah, aku beli burung ini," kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang sangat indah. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang," kata salah satu pengawal. "Oh, baiklah, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku menyusul," balas Abu Nawas.
Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa dia juga berpamitan dengan burung barunya itu. "Hei burung, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India, aku bisa membawakannya untukmu," kata Abu Nawas. "Aku mohon dan aku meminta kepadamu, lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku," jawab si burung. "Wah, kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang," ujar Abu Nawas. "Baiklah kalau kau tidak bisa melepasku. Tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang," balas si burung. "Apa permintaan keduamu?" tanya Abu Nawas. "Aku minta tolong kepadamu, jika kau telah sampai ke negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku," tutur si burung. "Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia?" tanya Abu Nawas. "Ya, mereka yang jenisnya seperti aku bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku," jawab si burung. "Baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini," ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata ke sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sedang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hati. Ia tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting, dia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apa mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Apa mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih. Dia lalu menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Tapi tiba-tiba saja burung itu segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum terbang tinggi, si burung berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah bahwa apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar.
Si burung bukan hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. Aku telah dikelabui oleh burung itu, pungkas Abu Nawas kecewa. Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Abu Nawas dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi dikenal sebagai seorang penyair Arab yang sangat lihai. Namun di berbagai belahan dunia, Abu Nawas dikenal sebagai seorang sosok yang lucu, kocak alias jenaka. Abu Nawas juga sangat cerdik saat menghadapi raja dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya. Abu Nawas adalah seorang sufi yang paham Al-Quran dan hadis, tetapi dia menampakkan tingkah konyol dan kontroversi. Dia hidup di masa Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, sekaligus hidup di masa Imam Syafi'i. Masa muda Abu Nawas dikenal sebagai pemabuk yang gemar minum khamar, bahkan dijuluki penyair khamar. Imam Syafi'i kurang suka dengan sikap Abu Nawas karena dianggap tidak mencerminkan seorang muslim. Suatu ketika Abu Nawas meninggal dunia, dan kabar kematiannya sampai ke penjuru seantero negara Iran. Kabar wafatnya Abu Nawas membuat gempar penduduk Iran. Baginda Raja sebagai teman dekat Abu Nawas merasa sedih mendengar kabar tersebut. Sementara Imam Syafi'i juga mendengar kabar wafatnya Abu Nawas. Namun Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Sementara di satu sisi banyak warga berkumpul di rumah Abu Nawas untuk melayat dan mendoakan jenazah Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, salah seorang warga menemukan kertas di saku Abu Nawas. Kertas tersebut ternyata berisi syair Abu Nawas yang ditulis terakhir kali sebelum beliau meninggal dunia. Adapun isi syair tersebut sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Kemudian salah seorang warga membawa kertas berisi syair Abu Nawas ke rumah Imam Syafi'i. Warga tersebut menjelaskan bahwa kertas tersebut ditemukan di saku Abu Nawas saat akan dimandikan. Setelah membaca syair Abu Nawas tersebut, Imam Syafi'i sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Itulah kisah syair terakhir Abu Nawas yang mampu meluluhkan pemilik mazhab terbesar, yaitu Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas yang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Abu Nawas menginap di rumah pencuri. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun.
Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini, semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Abu Nawas bunuh diri dengan racun. Bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali.
Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya. Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi, karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Jawaban Abu Nawas ketika ditanya Allah sedang apa sekarang. Saat itu banyak
tamu yang berkumpul di istana raja. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Dan di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut mendadak menerima pertanyaan dari sang raja. Adapun pertanyaan itu adalah, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Spontan para ulama tersebut melontarkan balik pertanyaan, apakah sang baginda raja tidak mempercayai keberadaan Allah? Tetapi Raja Harun al-Rasyid tetap menegaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang raja tetap mempertanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Namun ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan sang raja, bahwa tidak selayaknya sang raja mempertanyakan itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia. Raja pun menjawab bahwa saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia. Raja masih tetap penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sejenak suasana menjadi lenggang, dan beberapa saat sang raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana dengan menyuruh para pengawal segera menjemputnya. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan sang raja setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi sang raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Abu Nawas kemudian menjawab, "Wahai baginda raja yang mulia, beliau-beliau ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Sedangkan hamba hanya orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya. Namun jika baginda raja berkenan, pertanyaan seperti apakah yang ditanyakan?" "Tadi saya bertanya pada ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, sejenak Abu Nawas pun terdiam dan kemudian menjawab, "Saya bisa menjawab pertanyaan baginda raja, tetapi ada syaratnya." Adapun syarat yang diajukan oleh Abu Nawas adalah, saya harus duduk di singgasana baginda raja, sedangkan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Baginda raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tersebut. Setelah menduduki singgasana baginda raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau baginda raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat saya, Abu Nawas, menjadi raja dan baginda raja menjadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, baginda raja pun tersenyum. Kecerdikan Abu Nawas menangkap matahari. Cerita sufi kali ini mengisahkan kecerdikan atau kecerdasan Abu Nawas menangkap matahari dalam sebuah sayembara. Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu. Pada suatu saat, baginda raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itu, raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari.
Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dilakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu," balas Abu Nawas. Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. "Bagaimana kalau matahari ditangkap saja, Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu dalam bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja, karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. "Tidak bisa Abu Nawas, kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, mungkin menangkap matahari pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. "Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman," tegas sang raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. "Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran," pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk menangkap matahari. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatannya untuk menangkapnya," jawab Abu Nawas. "Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. "Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor," pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihat kan matahari itu?" kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. "Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku," titah Baginda Raja. Kemudian para menteri memanggil Abu Nawas untuk menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. "Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini," tutur Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya," sanggah Baginda Raja. "Tak percaya benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua," timpal Abu Nawas.
"Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini," sahut baginda raja. Paduka raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau tidak. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. "Mana mataharinya, Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya," herdik baginda raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. "Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya," jawab Abu Nawas beralasan. "Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. "Ini saya buka kantongnya baginda. Tuh kan ada mataharinya," tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada baginda raja. Baginda raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari. Semoga terhibur. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya, namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertobat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertobat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kau membeli telur, kenapa lambat sekali melaksanakannya? Kalau kusuruh membeli 3 telur, kenapa kau tidak membelinya sekaligus? Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur, dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung," kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi," ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, "Aku hanya menyuruhmu memanggil tabib. Beberapa orang itu siapa?" "Begini tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawakan penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang, agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur," kata Abu Nawas. "Dan mungkin tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal dunia. Saya juga membawa tukang penggali kubur," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertobat dan rajin membayar zakat.